Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa dekade terakhir ini isu LGBT tak terhenti digaungkan di berbagai belahan dunia. Yang paling terakhir dan heboh diberitakan adalah akan diadakan sebuah konferensi LGBT di Indonesia. Padahal kisah kaum Sodom atau dikenal dengan istilah kaum Lut dalam ajaran Islam jelas-jelas menjadi contoh betapa laknatnya perbuatan penyimpangan tersebut. Bagaimana percaya atau tidak, sampai saat ini pedihnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berlangsung di daerah yang dulunya menjadi tempat tinggal kaum Sodom. Penasaran mengapa hal itu bisa terjadi? Tonton terus video ini agar kalian tidak sesat. Di berbagai literatur keislaman, kisah tentang kaum Sodom merupakan kisah yang penting untuk dijadikan pelajaran. Lantaran disebutkan berkali-kali dalam kitab suci Al-Quran. Kisah itu bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk menyampaikan risalah kebenaran kepada kaumnya yang terjerumus pada perilaku maksiat homoseksual. Boleh dikatakan, selagi buruknya watak kaum Lut selama sampai hampir seluruh kaum Nabi Lut melanggar norma-norma moral serta sosial yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntungnya sebagai utusan yang telah dibekali banyak keistimewaan, Nabi Lut tidak pernah berhenti mengajak kaumnya untuk bertaubat. Akan tetapi seolah perilaku maksiat telah mendarah daging pada diri mereka. Kaum Nabi Lut menyimpang itu justru menolak, bahkan mengancam sang utusan Allah beserta para pengikutnya. Akibatnya, setelah sekian lama Nabi Lut menghadapi kaumnya dengan penuh kesabaran, Allah pun memberinya peringatan. Allah memperingatkan beliau bahwa akan datang azab yang akan meluluhlantakkan kaumnya. Sehari sebelum peristiwa dahsyat itu terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Lut bersama pengikutnya untuk meninggalkan kota itu di malam hari secara diam-diam. Benar saja, ketika semua orang beriman telah meninggalkan tempat itu dan kaum Nabi Lut yang menyimpang masih dalam keadaan terlelap, Allah menghancurkan kota tersebut dengan gempa bumi yang hebat dan batu-batu menghantam mereka seperti turunnya hujan. Mengejutkannya, setelah ribuan tahun azab yang menimpa kaum Nabi Lut, beberapa ilmuwan berhasil menemukan banyak jejak kehidupan mereka. Hal ini semakin membuktikan bahwa kisah tersebut bukanlah sekedar dongeng belaka. Sebagai informasi tambahan, bukti benar atau tidaknya kisah kaum Lut sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Namun, penemuan itu baru diklaim kebenarannya oleh seorang ahli purbakala bernama William Wright pada tahun 1924 Masehi. Dikutip dari laman Republik yang menyertai William mencari daerah kaum Sodom dan berhasil menemukan petunjuk melalui situs purbakala bernama Bab Edara di sekitar Laut Mati, Yordania. Sesuai dengan hasil temuan peneliti, Bab Edara adalah makam terbesar dengan ukuran 15 kali 7 meter yang diprediksi telah ada pada zaman perunggu atau 3000 tahun sebelum Masehi di lokasi tersebut. William dan rekannya juga menemukan sebuah makam yang di dalamnya berisi perhiasan emas, tembikar, tempat parfum, kain, dan masih banyak lagi. Konon makam ini digunakan selama 1000 tahun lamanya, dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga penghancuran kota Sodom. Penemuan kota Sodom di Laut Mati semakin tak terbantahkan setelah peneliti dari National Geographic menerbitkan majalah edisi Desember 1957. Dalam majalah tersebut, Gunung Sodom yang terletak di Laut Mati menunjukkan bahwa daerah itu pernah dihuni oleh bangsa manusia. Namun, para akademisi juga berpendapat bahwa kemungkinan
tempat kaum Nabi Lut hidup berada di lembah Sidik yang melintang di sepanjang lereng curam Laut Mati. Karena itu, setelah mereka mendapatkan azab, tempat tinggal mereka ditenggelamkan oleh air bah beberapa puluh tahun setelah itu. Penemuan-penemuan ini semakin mendukung kebenaran kisah tentang kaum Nabi Lut. Namun ada yang bertanya, mengapa penelusuran jejak kaum Nabi Lut alaihissalam hanya dilakukan di sekitar Laut Mati? Sebenarnya, sebelum ilmuwan meneliti tempat tersebut, Laut Mati memang sudah menunjukkan beberapa keanehan dari kondisi geografisnya. Berada 422 meter di bawah permukaan laut, Laut Mati adalah daerah paling rendah dibandingkan dengan lautan atau daratan yang ada di bumi. Bahkan, meski dikenal sebagai laut, siapa sangka jika Laut Mati merupakan laut paling kering yang ada di dunia. Saking keringnya, hingga tahun 2015, warga sekitar bisa melihat lubang-lubang aneh di permukaannya dengan luas 40 dengan kedalaman mencapai 25 meter. Tak berhenti di situ, keanehan lainnya yang dimiliki oleh Laut Mati terlihat dari airnya yang mengandung kadar garam 28 hingga 35%. Padahal dari sisi normalnya, air laut biasanya memiliki tingkat keasinan tidak lebih dari 6%. Peneliti arkeologi juga mengatakan bahwa tingginya kadar air garam di Laut Mati menandakan jika dulunya daerah tersebut pernah dihuni oleh kehidupan. Lebih menggemparkan, seorang antropolog forensik bernama Mike Finnegan ternyata pernah meneliti 3 kerangka pria yang ditemukan di bagian selat Laut Mati. Setelah dilakukan penelitian, kerangka pria itu diklaim sebagai manusia yang hidup 2350 tahun sebelum Masehi. Tidak hanya itu, dikutip dari buku berjudul Exploration Episode, Melvin Grove sebagai penulis juga pernah menemukan bukti berupa belerang murni seukuran ibu jari yang sudah bercampur dengan tanah dan semen. Tentu saja, dari berbagai bukti yang telah ditunjukkan oleh para ilmuwan, mulai dari retakan tanah, kadar garam yang tinggi, banyaknya lubang-lubang besar, kerangka manusia, dan yang terakhir, penemuan belerang, tak ada salahnya jika kita menyimpulkan bahwa kota Sodom yang diklaim sebagai tempat kaum LGBT zaman dahulu masih diazab sampai saat ini. Apalagi dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, lebih baik jangan memasuki daerahnya, sebab jangan sampai azab yang menimpa mereka juga menimpa kalian." Memang secara harfiah, kaum Nabi Lut berhasil dilantik hanya dalam waktu 1 malam. Akan tetapi, secara simbolis, azab tersebut masih berlangsung atau mungkin saja akan benar-benar terjadi ketika karakter yang dimiliki oleh kaum Nabi Lut ada pada manusia di saat sekarang ini. Dari beberapa ulasan yang telah kalian simak di sepanjang video ini, penting untuk kalian ingat bahwa salah satu jenis kemaksiatan yang paling pedih balasannya adalah kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan, sebagaimana dicontohkan oleh kaum Nabi Lut. Mirisnya, dilansir dari laman albayina.com, komunitas yang lantang menyuarakan masalah orientasi seksual menganggap jika sikap seperti itu adalah hak dan kebebasan. Sampai-sampai mereka tak malu mengibarkan bendera, bahkan konsisten melakukan pertemuan internasional. Sahabat beriman, bagaimana pendapat kalian tentang komunitas pelangi yang terus-menerus mengusik kehidupan muslim atau terkecuali di negara kita? Wallahu a'lam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.